Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semua sehat? Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, salah satu perwakilan siswa untuk maju ke depan memimpin doa. Ya, Aini maju untuk memimpin doa. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, di sini hari ini kita akan mempelajari tentang materi yaitu penyajian data. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu ingin menyampaikan terlebih dahulu apa pembelajaran kita pada pertemuan sebelumnya. Ada yang tahu? Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama adalah mengenal cara mengumpulkan data. Yang kedua, mengolah dan menyajikan data dalam bentuk tabel frekuensi. Nah, materi pelajaran kita hari ini adalah mengenal data dan jenis-jenisnya. Yang kedua, mengolah data dan menyajikan data dalam bentuk tabel frekuensi. Nah, sini ada yang tahu pengertian dari penyajian data? Nah, sebelum kalian mengumpulkan informasi tentang penyajian data, kalian harus tahu apa itu pengertian dari penyajian data. Jadi penyajian data itu adalah penyajian data dalam bentuk tabel frekuensi. Tidak hanya itu saja, penyajian data juga bisa secara langsung. Ada 3 cara mengumpulkan data. Yang pertama adalah penyajian data. Materi kita hari ini adalah penyajian data. Nah, untuk penyajian data itu ada 3 cara untuk mengumpulkan data. Yang pertama adalah cara wawancara atau interview, yaitu cara mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber. Contohnya, data tentang keadaan dan kondisi satu keluarga yang tinggal di rumah perkotaan yang sangat padat dan satu keluarga yang tinggal di daerah pedesaan. Maka kalian dapat mendatangi kedua keluarga tersebut dan melakukan wawancara langsung kepada anggota keluarga di masing-masing daerah tersebut. Yang kedua, kuesioner atau angket. Nah, cara mengumpulkan data dengan mengirim daftar pertanyaan kepada narasumber. Contohnya, untuk mengumpulkan data tentang acara televisi yang disukai dan yang tidak disukai pada jam tertentu oleh masyarakat di wilayah RT 5. Karena dapat membuat angket yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan acara televisi yang disukai dan yang tidak disukai pada jam tertentu. Nah, yang ketiga, observasi atau pengamatan adalah cara mengumpulkan data dengan mengamati objek atau kejadian. Contohnya, data tentang tinggi badan dan berat badan dalam satu kelas. Kalian dapat melakukan pengamatan dari kegiatan pengukuran tinggi dan berat badan masing-masing siswa dalam satu kelas. Nah, berdasarkan cara memperolehnya tadi, data dapat dibagi menjadi 2, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, data primer, yang kedua, data sekunder. Nah, data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya. Contoh, data banyak anggota keluarga dan dengan melakukan wawancara dari sumber data mata pelajaran yang disukai dengan memberikan angket kepada siswa, data tinggi badan dengan melakukan pengamatan pengukuran tinggi badan. Nah, yang kedua, data sekunder, yaitu adalah data yang diperoleh secara tidak langsung
atau diperoleh dari pihak lain. Nah, contoh dari data sekunder tadi yaitu seperti data tentang nilainya kurs rupiah diperoleh dari BPS atau Badan Pusat Statistik. Nah, data banyak siswa SMP dalam satu kabupaten atau kota diperoleh dari Dinas Pendidikan. Data banyak penduduk pada satu desa diperoleh dari informasi di kelurahan setempat. Nah, tadi penyajian data. Sebelum kita membahas tentang penyajian data, kita harus tahu dulu macam-macam penyajian data dalam bentuk tabel atau daftar. Sebagai berikut, yang pertama itu adalah tabel baris kolom. Nah, tabel baris kolom ini biasanya digunakan untuk data yang terdiri dari beberapa baris dan satu kolom. Yang kedua, tabel kontingensi namanya. Nah, tabel ini biasanya digunakan untuk data yang lebih dari satu kolom. Contohnya adalah tabel kontingensi 3x2. Artinya terdiri 3 baris dan 2 kolom. Nah, yang ketiga ada namanya tabel distribusi frekuensi. Nah, tabel ini biasanya digunakan untuk data yang dibagi menjadi beberapa kelompok. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang yang pertama tadi, tabel baris kolom. Tabel baris kolom. Nah, contoh dari tabel baris kolom yaitu penjualan, mobil perusahaan, X, periode 2010 sampai 2015. Kita bikin tabelnya. Pada tahun 2011. Nah, ini adalah contoh dari tabel baris kolom. Nah, contohnya adalah pada penjualan mobil perusahaan X periode 2010-2015. Nah, di sini ada tabel yang pada baris tahun dan banyak mobil terjual. Nah, pada tahun di sini tadi kan dimulai dari
2010. Jadi dimulainya adalah dari 2011. Dari 2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015. Nah, pada tahun 2011 itu banyak mobil yang terjual adalah sebanyak 28.335. Nah, pada tahun 2012 banyak mobil yang terjual adalah 25.946 dan pada tahun 2013 adalah 30.823. Nah, pada tahun 2014 yaitu 76.105. Pada tahun 2015 banyak mobil yang terjual adalah 55.162. Nah, untuk tabel kontingensi bisa dilihat sendiri pada bukunya masing-masing. Nah, di situ ada tabel kontingensi 3x2 ya. Artinya itu terdiri 3 baris dan 2 kolom. Di mana setiap barisnya itu adalah jenis kelamin kelas, pria dan wanita. Nah, pada kelas 7A itu jenis kelamin kelas 7A prianya ada sebanyak 13 orang dan pada kelas 7A jenis kelamin perempuan atau wanita itu ada 17 orang. Nah, bisa dilihat sendiri ya untuk tabel kontingensinya itu sampai dengan kelas 9D. Nah, kelas 9D itu ada 16 orang pria dan 18 orang perempuan. Nah, selanjutnya ada tabel distribusi frekuensi. Nah, tabel distribusi frekuensi tadi apa? Untuk apa, anak-anak? Ya, betul. Untuk data yang dibagi menjadi beberapa kelompok. Nilai ulangan siswa. Nah, contohnya adalah pada tabel 9.3. Bisa dilihat sendiri ya pada bukunya masing-masing. Ya, itu adalah tabel 9.3 nilai ulangan siswa kelas 7B. Nah, nilainya yang 51 sampai 60 itu banyak siswanya ada 5 orang. Dan nilai 61 sampai 70 itu banyak siswanya ada 8 orang. Nilai 71 sampai dengan 80 itu ada 10 orang. Nah, nilai 81 sampai 90 itu ada sebanyak 7 orang. Dan nilai 9 sampai 100 itu adalah sebanyak 10 orang. Jadi jumlah siswa itu bisa kita jumlahkan banyak siswa yang memperoleh nilai tadi. Jadi pada data tersebut banyak siswanya adalah 50 orang. Nah, selanjutnya Ibu ada lembar kerja ini tentang materi penyajian data. Nah, sebelum mengerjakan di sini Ibu ingin menjelaskan kompetensi intinya. Yang pertama yaitu mencoba mengolah dan menyajikan dalam bentuk ranah konkret atau menggunakan murai, merangkai, memodifikasi, dan membuat dan ranah abstrak, menulis atau membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Nah, tujuan dari lembar kerja peserta didik atau LKPD ini yaitu yang pertama mengenal cara mengumpulkan data sesuai dengan tujuan pembelajaran kita pertama tadi. Yang kedua yaitu mengolah dan menyajikan data dalam bentuk tabel frekuensi. Nah, petunjuknya sebelum Ibu bagikan, yang pertama petunjuknya diskusikan dengan anggota kelompokmu untuk membahas dan menyelesaikan LKS di bawah yang Ibu kasih ini. Bagi menjadi satu kelompok yaitu 4 orang ya anak-anak. Ayo cepat tentukan kelompoknya sebelum Ibu bagikan. Nah, jika sudah membagi kelompoknya menjadi 4 orang, perwakilan kelompok untuk mengambil
LKPD-nya masing-masing. Ya, ini. Nah, ayo anak-anak lihat dulu adalah LKPD yang Ibu kasih. Ya, di situ kan tugas kelompok. Nah, masalahnya pada LKPD yang Ibu kasih itu diketahui data ukuran sepatu siswa kelas 7 salah satu SMP negeri di Malang adalah sebagai berikut. Susunlah data tersebut dengan tabel frekuensi. Nah, itu kan ada data ukuran sepatu siswa. Namanya Arman, Anton, Ayu, Ahmad, Burhan, Dion, Yayu, Cica, Maria, dan Sugeng. Nah, ukuran sepatunya Arman 36, Anton 38, Ayu 35, Ahmad 37, Burhan 40, Dion 39, Yayu 35, Cica 34, Maria 38, Sugeng 43. Nah, bisa dilihat sendiri ya pada LKPD-nya. Kerjakan masing-masing sesuai kelompoknya. Jika sudah, ayo segera dikumpul anak-anak. Jika sudah berdiskusi dengan teman-temannya, sudah menemukan jawaban, silahkan dikumpul untuk jawabannya. Apakah sudah? Ayo Dodi, segera dikumpul. Yang belum dikumpul, ayo segera dikumpul. Ibu tunggu 2 menit lagi. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, karena sudah ngumpul semua, jadi di sini Ibu ingin menyampaikan kesimpulan dari LKPD tadi, yaitu jadi ukuran sepatu siswa yang paling banyak dari data tersebut berapa? Ayo, 40. Ya, betul. Dengan banyak siswa 6 orang dan ukuran sepatu yang paling sedikit berapa? Ya, betul, 42 dan 43. Ya, betul, karena hanya 1 orang siswa. Nah, dari data tersebut yang banyak ukuran 34 ada berapa siswa? Ya, betul, 2 siswa. Ukuran sepatu ukuran 35 ada berapa siswa? 35 ada berapa siswa? Ayo. Ya, betul, 3 siswa. Nah, selanjutnya berarti semua sudah bisa ya menemukan data hari ini. Membuat data tabel frekuensi namanya. Nah, nanti kerjakan halaman yang selanjutnya ya anak-anak, pelajari lagi materi yang akan kita pelajari minggu depan. Dan jangan lupa minggu depan Ibu akan tetap mempertanyakan materi yang telah Ibu sampaikan hari ini dan telah kita pelajari hari ini. Nah, sebelumnya ada yang ingin bertanya sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini? Yang kurang mengerti tentang pembelajaran kita hari ini, Ibu persilahkan untuk bertanya. Ayo anak-anak, ada yang ingin bertanya? Nah, jika tidak ada pertanyaan, maka Ibu akan menyampaikan kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Berarti semuanya paham ya hari ini ya? Gak ada yang ingin dipertanyakan ya? Nah, jadi sebelum kita mempelajari tadi kan kita harus tahu tujuan pembelajaran kita kan. Yang pertama mengenal cara mengumpulkan data. Nah, cara mengumpulkan data tadi kan sudah Ibu jelaskan apa-apa saja. Dan selanjutnya apa-apa saja tadi anak-anak? Ada cara wawancara, ada cara kuesioner atau angket,
ada cara observasi. Nah, dari situ kita dapat menentukan data itu tadi menjadi dua kesimpulannya, data primer dan data sekunder. Nah, dan macam-macam penyajian data tadi kesimpulannya apa? Ada 3, tabel baris kolom, tabel kontingensi, dan tabel distribusi frekuensi. Nah, yang kita kerjakan di LKPD tadi cara membuat tabel distribusi frekuensi ya. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, perwakilan siswa untuk membacakan doa sebelum pulang. Ya, Aini, ayo maju. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Aini telah mewakilkan teman-temannya untuk memimpin doa di depan. Ya, hari ini karena tidak ada pertanyaan, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Terima kasih. Semoga semua selalu sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.